Salam Guru Penggerak. Saya Monica Chandra Ayuningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 18 Semarang. Pada video ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Ada beberapa poin penting tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Marilah kita beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif?
Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Contoh nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Menurut IPQ, nilai-nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai 8 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan penguasaan. Yang termasuk kebutuhan penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan kesenangan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Di dalam kebutuhan kebebasan yang termasuk adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. Posisi pertama adalah penghukum. Posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga adalah teman. Dan posisi keempat adalah pemantau. Selanjutnya posisi terakhir adalah manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum ini biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Hasil yang didapat ketika kita menjadi kontrol guru sebagai penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraannya tersebut dengan paku. Posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan merasa lesu. Contohnya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Dari hasil tersebut, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid tersebut. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai teman, nada suara yang diperlihatkan adalah ramah, akrab, dan bercanda. Dan bahasa tubuhnya adalah merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contohnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan?
Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum simpul. Dari kontrol guru sebagai teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, sebagai guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu ya. Dari hasil tersebut, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan?
izin memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia. Bapak Ibu PPL dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 18, izinkan saya akan mendiseminasikan atau memaparkan budaya positif. Ini tugas aksi nyata saya modul 1.4. Perkenalkan, saya Monika Chandra Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Bapak Ibu, di dalam sekolah pasti ada yang namanya budaya positif ya. Nah, di sini perkenalan ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata budaya positif? Monggo. Ya. Ya, Bu Yani. Terima kasih, saya Zainal Udiani, guru PPKN nomor 139. Tentang budaya positif yang ada di benak saya adalah hal-hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh setiap diri yang mengarah kepada hal-hal yang baik atau positif yang harus bisa ditularkan kepada sesama. Ya, oke Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Kalau menurut saya budaya positif adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan dan mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Oh ya, ya, betul. Terima kasih Bu Evi, Bu Yani, betul sekali. Budaya positif itu adalah budaya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, apa saja ini? Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan universal yang ada? Nilai-nilai apa untuk mencapai disiplin positif tersebut? Ada Bapak Ibu yang tahu? Ya, saya lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk nanti bahan diskusi kita untuk hari ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nanti kita sampai ke nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ini untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, kita juga beralih dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Jadi biasanya kita ini selalu menjas anak di Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh di Bapak Ibu. Ada tangan A dan tangan B, misalnya saya dan panjenengan. Nanti sobek kita mensobek secari kertas kecil nih dan dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Setelah itu letakkan di salah satu genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, buatlah kepala yang kuat deh. Nah, ketika teman Bapak Ibu mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk melepas genggaman panjenengan itu dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau membuka kepala
Ibu yang isinya sangat berarti, sangat berharga buat Bapak Ibu. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalnya ada gimana Bu? Mempertahankan sampai akhir. Mempertahankan sampai akhir, ya betul. Ada lagi? Nih, misalnya nih, saya mempunyai sesuatu ini sesuatu. Nah, Pak Ali nih, pokoknya dengan segala cara dan upaya apa saja mau meminta ini dengan menyuap, dengan mengancam, dengan apa. Kalau benda ini sangat berharga, apa Bapak Ibu yang terjadi? Tadi Bu Dewi memberikan masukan bahwa akan mempertahankan sekuat tenaga. Adakah Bapak Ibu yang tidak mempertahankan? Ya ini Bu silakan gitu. Padahal ini sangat penting sekali dan sangat berarti sekali bagi Bapak Ibu. Selain Bu Dewi, monggo. Melawan mungkin supaya tidak. Melawan supaya tidak mengambil, berarti Bapak Ibu harus mempertahankan, ya. Jadi Bapak Ibu harus mempertahankan, ya. Nah, ini hal-hal ini yang sering terjadi di Bapak Ibu. Bagaimana apapun itu yang ada di tangan kita, dengan cara apapun itu, kalau orang ingin mengambil dengan cara mengancam, menghardik, atau memaksa, nah itu sering terjadi di lingkungan kita. Jadi kita ini memberi hukuman, tetapi kita meminta anak itu coba membaca atau membersihkan lingkungan kelas kamu. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya, setuju atau tidak Bapak Ibu? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Setuju? Setuju. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif atau memang perlu ditinjau kembali? Nah, apakah Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Tertib. Tertib, monggo yang lain. Pak. Taat, ya. Yang lain? On time, tepat waktu, ya betul. Ada lagi? Sesuai aturan, ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, disiplin itu seringkali dikaitkan dengan tata tertib, ya Bapak Ibu. Kalau disiplin teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, bahkan disiplin sendiri itu sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kita kalau anak disiplin, pasti kalau tidak disiplin kita pasti memberi hukuman. Nah, padahal untuk menciptakan disiplin belajar tidak perlu memberikan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, untuk menciptakan murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat, disiplin diri, dan memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari dari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam teori motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal, Bapak Ibu. Nah, untuk motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nih, saya mau mengikuti nih, tapi imbalannya apa? Nah, itu motivasi eksternal. Motivasi internal atau menuju ke tujuan disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau saya melakukan itu, manfaat dari saya itu apa? Jadi paradigma ini kita harus pahami. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang-orang yang meminta atau membujuk tersebut. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya itu ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan adalah penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika kita meminta bantuan dan kita memberi penghargaan, tapi seperti tadi itu kadang-kala ada sisi positif dan negatif. Jadi kita harus melihat kapan kita akan memberikan penghargaan kepada murid kita. Nah, ini Bapak Ibu, tadi adalah nilai-nilai kebajikan ini, bentuk programnya seperti ini dalam memberikan apresiasi, pengakuan. Kita perlu mengingat beberapa hal, Bapak Ibu. Ini adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid itu bergantian. Jadi kita tidak boleh hanya si A saja atau si B saja, tetapi keseluruhan. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Ini kalau kita dari kiri ini Bapak Ibu ke kanan atau dari kanan ke kiri ini bisa berkesinambungan Bapak Ibu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, nilai kebajikannya apa? Rasa empati yang besar. Nah, pembukaannya kemarin saya memperhatikan si A. Si A itu menolong temannya atau menolong teman yang baru. Nah, berarti si A itu ada rasa empati yang besar. Nilai kebajikannya rasa empati yang besar. Itu ya. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok, nah, apa nilai-nilai kebajikannya? Kepedulian. Nah, saya menghargai kepedulian pada saat saya membantu teman-teman melakukan tugas kelompok. Nah, di sini juga terima kasih untuk apa? Nah, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di kelas atau di lantai, nah itu nilai kebajikannya apa? Ini adalah rasa tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ini
di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret-coret. Membersihkan tumpahan air meja tulis di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Kita cek Bapak Ibu apakah betul. Nah, yang salah tadi apa Bapak Ibu? Lari. Karena kenapa lari itu konsekuensi? Betul. Sesuai pelajarannya, betul Bapak Ibu. Jadi kita harus lihat. Related ya. Ya, gitu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi kalau hukuman itu sampai dalam hati Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Karena kamu harus tertib, kamu tidak boleh terlambat. Nah, kamu dilarang terlambat, dilarang merokok, dilarang mencontek gitu. Ya, itu hukuman Bapak Ibu. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi itu sementara nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tujuan disiplin positif ini menerapkan adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga itu tadi yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi internal yang berdampak jangka panjang dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harusnya dalam diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Selanjutnya, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita adopsi dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya berikan ke kelas, bahwa saya sudah membuat keyakinan kelas itu bersama murid-murid dengan melalui Google Form pertamanya. Jadi dia mengisikan apa yang diinginkan anak-anak tersebut. Dan dari Google Form itu nanti saya petakan ini kebersihan, ini tanggung jawab, ini mandiri dan sebagainya. Nah, sudah ada umpan balik juga dari siswa Bapak Ibu bahwa mereka sangat setuju sekali ketika kita bersama-sama melakukan keyakinan kelas tersebut. Ini umpan
umpan balik dari siswanya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen Bapak Ibu tahun 2004. Nah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah langkahnya itu adalah satu, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, gitu ya. Kita harus menstabilkan dulu nih. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nah. Jadi setiap orang itu pasti ya. Jadi kita menetralkan. Setelah kita menetralkan atau menstabilkan, kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan pelanggaran tersebut. Misalnya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Setelah kita memvalidasi, kita harus menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ketika kalian atau ketika kamu mengambil peraturan. Mandiri dan bernalar kritis. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan memperoleh kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Jadi ini kebutuhan dasarnya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan ini saya mau kemana, mau apa. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan dasar manusia ini memang kita harus memenuhi di Bapak Ibu supaya kita bisa bahagia. Ya. Karena kalau kesenangannya tidak terpenuhi, nanti juga tidak bahagia. Tidak bahagia. Timpang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting sekali. Posisi kontrol guru itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Guru yang sukanya menghukum. Ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi Bapak Ibu hati-hati, sekarang itu penghukum itu tidak hanya fisik saja, verbal gini sedikit tapi sakit sekali, itu jangka panjangnya itu kasihan untuk anak didik kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru tersebut. Jadi awas, jangan ramai. Nah itu kadang-kadang copot sepatu, tidak usah menggunakan sepatu karena dia melanggar menggunakan sepatu yang ada warnanya putih atau apa. Itu sebagai penghukum. Terus ada kontrol guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru yang akan bersuara lebih lembut itu adalah guru yang membuat rasa bersalah. Ini biasanya ini gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi supaya anak itu merasa itu salah ya. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Nah ini sebagai teman ini Bapak Ibu. Nah tetapi kita jangan sampai kita kebablasan malah jadi Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu nak. Biasanya seperti itu.
Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu kecewa. Loh, biasanya Bu Moni baik, sekarang nggak mau, kayaknya cuek. Dan mereka ada rasa seperti itu, kecewa. Loh, biasanya best friend, bestie, kenapa kok beda? Nah, ada Bapak Ibu guru posisi kontrol guru yang sebagai pemantau. Nah, ini Bapak Ibu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima itu Bapak Ibu yang ideal kontrol guru yang mana Bapak Ibu? Yang ideal? Manajer. Ya, manajer. Bagaimana kita bersikap bisa menjadi seorang kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini saya ada Berikan alasanmu kenapa kamu mencintaiku. itu belum terus segitiga restitusi. Mbak, Mas, ya. Perlu itu. Kartu water isem. Oke, Mas. Oh, sudah. Nanti di Mas ya. Aku mau. Apa yang kamu lakukan? Oh, keyakinan kelas, ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ketika kamu kok melanggar peraturan itu? Iya Bu, biasanya seperti saya tidak bertanggung jawab Bu, misalnya seperti itu. Jadi kita menanyakan, kita menstabilkan, kita validasi, terus kita menanyakan supaya anak tersebut tahu, oh saya itu melanggar keyakinan kelas tuh ini, nilai ini yang saya langgar. Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, solusinya apa ketika kalian sudah melakukan kesalahan? Misalnya seperti itu Bapak. Jadi dia yang menyebutkan, ya Bu, saya tidak akan tidur malam lagi ketika besok sekolah karena saya sering scroll TikTok, misalnya seperti itu. Karena terus dia di sekolah atau di kelas dia ngantuk Bapak Ibu. Nah, ngantuk itu kita harus panggil dari hati ke hati. Nah, setelah itu solusinya apa? Ya Bu, saya minta maaf, saya akan minta maaf dan saya akan mengerjakan tugas-tugas yang sudah terlambat itu dan besok saya akan mengumpulkan. Jadi dia sendiri dari dirinya sendiri yang ingin dimunculkan. Itu Bapak Ibu. Keinginan siswa sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Biasanya kita juga tidak bisa menyalahkan ya Bapak Ibu.
Berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Sering ngomong gitu loh. Iya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi dan dipertahankan ya Bu. Berani mencoba. Ya, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita tidak langsung kamu nakal ya. Kamu harus begini tidak. Kita harus menstabilkan dulu supaya dia merasa tidak terhakimi. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang terbaik. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak dan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah Bapak Ibu, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dibantu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melanggar? Alasannya apa? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini contoh kata-katanya. Kamu pasti punya alasan nih, mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Iya Bu, saya diejek, orang tua saya diejek, saya yang mempertahankan nama keluarga saya Bu. Misalnya seperti itu. Nah, terus alasannya apa? Iya karena saya karena saya merasa tersinggung Bu, misalnya seperti itu. Kita mau validasi. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu setelah kita menstabilkan validasi, kita harus menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Iya Bapak Ibu. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tadi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini contohnya Bapak Ibu, apa keyakinan kelas kita? Misalnya seperti itu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kok kamu melakukan seperti itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa solusinya sekarang ketika kamu sudah melakukan itu? Jadi dia akan muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, tujuan akhir kita untuk memberi pembelajaran siswa itu adalah tujuan akhirnya adalah profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi dari filosofi, dari nilai, dari visinya, terus kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, itu tujuannya akhirnya adalah profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini sudah saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini ketika ada siswa yang ini kemarin ada siswa saya namanya Vio kelas 8A, itu ketika pembelajaran saya itu males tidur gini, di pojokan. Nah, itu sudah beberapa kali Bapak Ibu. Kenapa ya? Terus hari berikutnya saya panggil ketika istirahat kedua, karena istirahat kedua panjang ya Bapak Ibu. Vio ke ruang labnya Bu Moni, kenapa? Terus saya tanya, saya menstabilkan dulu Bapak Ibu. Vio, kamu tahu di
memanggil Bu Moni kenapa? Tahu Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas. Memang Bapak Ibu dia tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Jadi due date-nya itu sampai jam 5 sore Bapak Ibu, tetapi sampai 2 hari dia tidak mengerjakan tugas. Nah, terus kenapa kamu kok tidak mengerjakan tugas? Ya Bu, saya mengantuk ketika pelajarannya Bu Moni, jadi saya tidur. Tapi tidurnya tidur ya Bapak Ibu, malas-malasan gitu loh Bapak Ibu. Nah, kenapa kamu kok ngantuk? Saya ya Bu, saya main TikTok, scroll TikTok sampai jam 1 malam. Nah, waduh, ini. Nah, kamu kok seperti iya Bu? Karena seperti itu saya terus mengantuk. Nah, terus saya, kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Dia tahu. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar di sini? Ya Bu, saya tidak suka. Nah, setelah itu dia merasa bahwa saya salah, tapi saya tidak dihukum atau diberi dimarahin. Tetapi kok Bu Moni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dia menjawab sendiri solusi yang nanti akan didapatkannya dari perbuatannya. Jadi dia minta maaf ke Bu Moni, terus dia akan berjanji tidak akan scroll TikTok malam-malam sampai jam 1. Terus dia berjanji akan mengirim tugas sampai jam 5 sore. Nah, seperti itu kita berikan penghargaan Bapak Ibu ya. Terima kasih Tio, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Semoga kamu menjadi anak yang lebih rajin lagi. Nah, kita harus memberikan seperti itu. Nah, terus ada lagi ini Keisha yang tidak mengikuti ekstra kurikuler. Nah, karena dia diajak orang tuanya itu ke Malang Bapak Ibu. Jadi kamu nggak usah ekstra, tapi kamu ikut ayah ke Malang, kita piknik. Nah, tetapi salahnya apa? Salahnya Keisha ini tidak izin ke pembinanya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu kita harus melakukan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu untuk paparan saya, kesimpulannya Bapak Ibu. Di sini kesimpulannya bisa mengatasi. Ini kesimpulan yang saya kesimpulan dari modul demikian. Kesimpulannya adalah sikap guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi tersebut. Oleh karena itu, guru harus merefleksi tindakan yang sudah dilakukan supaya kedepannya bisa mengatasi masalah dengan budaya yang positif. Ibu, kami berharap nanti Bapak Ibu bisa mengambil hal-hal yang positif dari pemaparan saya, mungkin bisa bermanfaat bagi pembelajaran di kelas Bapak Ibu, atau mungkin bisa mengadopsi. Jadi kita semua harus melihat kebutuhan murid kita. Kita harus menuntun murid kita untuk menjadi siswa-siswi yang bertanggung jawab, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, kerjasamanya untuk mendengarkan pemaparan. Selamat siang Bapak Ibu, untuk pemaparan hari ini saya terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam.
Aksi nyata segitiga restitusi pada kelas 8A. Vio, kamu tahu kenapa Bu Moni panggil Vio ke sini? Saya tahu kemungkinan Baik. Kenapa Mulai jam kamu ke-7. tidak mengerjakan tugas, Vio? karena saya malamnya bermain sekolah sampai jam 12. Lalu saya di pelajaran rumah saya Ngantuk. Nah, Vio, semua orang pasti melakukan kesalahan ya, Vio. Bu Moni juga sering mengantuk ya. Tapi, namun setiap kesalahan ada penjelasannya. Nah, kira-kira apa alasanmu? Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Kenapa kamu di kelas kemarin mengantuk? karena saya malamnya tidur malam sampai lama sekali. Jadi saya paginya mungkin kecapean karena tidur malam itu dan saat itu Oke, Vio, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? masih Nah, kalau kamu masih ingat apa yang kamu lakukan, itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? belum. Nah, kalau belum, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu itu, Vio? Saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan saya tidak mengikuti pembelajaran. Nah, keyakinannya apa, Vio? Saya Berarti Vio belum bertanggung. Nah, oke, Vio. Nah, kira-kira solusi apa untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Solusinya apa, Vio? saya minta maaf atas perbuatan saya. Yang kedua, saya tidak tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan Mengumpulkan tugas di GC ya, Vio ya. Baik, Vio. Bu Moni apresiasi atas tanggung jawab kamu. Nah, sekarang jangan ulangi lagi. Kamu bisa kembali ke kelas. Oke, Vio? Ya, terima kasih, Vio, bisa kembali ke kelas. Kesia kemarin tidak mengikuti ekstra pramuka pada hari Jumat ya? Iya Bu, kemarin saya tidak ikut ekstra kurikuler pramuka karena saya buru-buru pulang mau diajak piknik oleh teman. Baik, Kesia. Piknik itu memang hal yang menyenangkan. Bu Monik saja kepingin piknik nih, Kesia. Tapi yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan aturan sekolah? Belum Bu, soalnya saya tidak mengikuti ekstra kurikuler pramuka tanpa izin. Baik, menurutmu keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu? Saya kurang tertib dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, berarti kamu tahu keyakinan sekolah yang kita sepakati ya. Selanjutnya apa solusinya kamu untuk kamu tidak melakukannya lagi? Lain kali saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka dan saya akan mengikuti ekstra pramuka dulu, lalu saya akan mengikuti ajakan keluarga untuk piknik. Nah, Kesia sudah tahu solusinya ya. Kesia bisa menerapkan peraturan sekolah kita sesuai dengan keyakinan sekolah yang kita sepakati, yang kita buat. Baik, saya akan mematuhi peraturan sekolah. Ya, terima kasih Kesia. Semoga Kesia besok bisa lebih tertib lagi dalam melakukan peraturan sekolah. Karena kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Kesia. Siap. Saya setuju, karena jika anak langsung diberi hukuman, anak akan merasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dirinya sendiri. Ya, saya setuju karena bila siswa mendapatkan hukuman langsung, siswa dapat merasa trauma dan malu. Dengan adanya cara ini, siswa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Happy Naretarini, rekan kerja dari Ibu Monika Chandra Ayuningsih. Menurut saya, segitiga restitusi yang diterapkan oleh
Ibu Monik dalam pembelajaran dan kelasnya menginspirasi dan dapat saya terapkan di kelas dan pembelajaran saya saat ini dan masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari modul aksi nyata 1.4 budaya positif adalah sikap guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi. Oleh karena itu, guru harus merefleksi tindakan yang sudah dilakukan supaya kedepannya bisa mengatasi masalah dengan budaya yang positif. Demikian aksi nyata yang saya buat. Semoga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Terima kasih. Salam dan bahagia.